berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari kita akan bersama-sama lagi membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami akan membaca lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan supaya kami mengerti apa yang Kau mau lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan membuka firman Tuhan pada malam hari ini. Dan judul dari perenungan firman Tuhan pada malam ini adalah Tuhan sanggup meredakan badai. Kita akan mengambil satu perikop dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman, satu perikop itu judulnya adalah angin ribut diredakan. Namun kita akan baca beberapa ayat yang akan kita angkat lagi dengan firman Tuhan ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Pada waktu itu dikatakan hari sudah mulai petang dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan kalau dikatakan lagi ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu pergi bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Murid-murid Yesus, orang banyak yang selalu mengikuti Yesus, mereka pun boleh bersama-sama bertolak ke seberang. Saya percaya kalau kita membaca ayat ini, dalam pikiran murid-muridnya, bersama Yesus pasti aman. Bersama Yesus pasti mereka tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi satu keadaan-keadaan yang tidak mereka harapkan. Dengan kata lain, mereka akan nyaman, tenang, dan tentram. Ya, sehingga mereka penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita ketika Yesus mengatakan, "Mari kita bertolak ke seberang." Namun, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah perahu mereka sudah mulai bertolak, perahu mereka sudah mulai berjalan. Dikatakan di sini ayat yang ke-37 mulailah. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mulai datang tantangan, mulai datang satu masalah yang mereka tidak antipasi sebelumnya, yang mereka merasa tidak akan terjadi, namun datang dengan tiba-tiba. Sehingga dikatakan air yang ada di danau itu masuk ke dalam perahu mereka. Ada ketakutan, ada kecemasan, sehingga mereka tidak siap menghadapi itu semua. Katakan di situ ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Jadi keadaan panik sedang menimpa murid-muridnya. Sehingga dia berkata kepada Yesus, apakah Yesus tidak peduli kalau mereka binasa? Seketika mereka lupa siapa yang mereka bawa. Seketika mereka lupa siapa yang ikut dengan mereka. Sehingga yang ada kemanusiaannya, yang ada adalah pikirannya bahwa mereka
takut binasa. Bapak Ibu yang saya kasihi oleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Masalah, persoalan tidak diundang, dia akan datang sendirinya. Namun bagaimana cara kita menyingkapinya, cara kita menghadapinya. Air yang dikatakan mengamuklah taufan, ombak menyembur, air segala taufan yang dahsyat itu menimpa. Keadaan-keadaan ini pun seperti itu dalam kehidupan kita. Mungkin riaknya kecil, tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar. Bahkan kesannya seperti taufan yang sulit untuk diredakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana sebesar apapun badai yang sedang mengamuk, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus belajar untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Kalau memang hal itu terjadi dan Tuhan izinkan, kenapa? Mengikut Tuhan bukan serta-merta akan mendapatkan jaminan yang baik-baik saja. Mengikut Tuhan tidak dikatakan akan terlepas dari masalah. Tidak. Kadangkala Tuhan izinkan masalah itu datang. Kadangkala Tuhan izinkan persoalan berat itu menimpa kita. Bagaikan ombak, bagaikan taufan. Artinya apa? Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Saat keadaan tidak terkendali secara manusia, tapi Tuhan sanggup memegangnya. Nah, di ayat berikut dikatakan di sini, ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita tahu ya, danau itu kan tidak pernah banyak gelombang, ya, beda dengan laut. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, ada taufan yang mengamuk, maka air pun akan mulai bergoyang. Nah, dikatakan di sini bahwa saat Yesus berkata, diam, tenanglah, dan danau itu menjadi teduh. Danau itu menjadi teduh sekali. Sebesar apapun masalah saudara dan saya hari-hari ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita, tangan kita kepada Tuhan. Bahkan menyerahkan seluruh keberadaan kita, masalah yang besar yang kita sedang hadapi. Karena Dia sanggup. Dan ingatlah baik-baik, di tengah masalah itu kita akan bisa melihat mujizat Tuhan. Kita akan bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kehebatan Tuhan tiada tandingnya. Kasih-Nya tidak pernah terputus. Sekalipun kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti dengan kasih-Nya. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang sanggup untuk menolong saudara dan saya dalam segala keadaan. Dan dikatakan di situ, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Akal manusia, akal pikiran kita, seringkali kita meragukan, apa iya Tuhan sanggup? Apa iya Tuhan mampu? Kita lupa, kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita Tuhan pakai, kalau Tuhan angkat hidup kita, ini semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Pertolongan kita datangnya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan selama itu ada dalam kuasanya, maka dikatakan amukan badai pun
tidak akan terlepas dari pantauannya. Dia akan sanggup meredakan, dia akan sanggup menghentikannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan? Seberapa jauh kita mengiringi Tuhan? Sudahkah kita mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita semua, yang sanggup untuk mengangkat kehidupan kita semua dan melepaskan kita dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan ragukan Tuhan. Apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Karena itu janganlah pernah tinggalkan Dia. Terlebih saat-saat kita bersekutu dengan Dia, saat-saat kita berdoa kepada Dia, saat-saat kita berkomunikasi kepada Dia. Jangan tinggalkan itu. Malah kalau boleh di hari-hari ini kita harus semakin bertambah-tambah untuk terus mendekat dan mendekat kepada Dia. Sehingga badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu semua dalam kendalinya Tuhan. Itu semua dalam kuasanya Tuhan. Karena Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia akan tetap menopang kita dan menolong kita semua. Saat badai datang, datanglah kepada Yesus dan berserulah. Dan kita akan melihat dan mengalami bahwa kesanggupan Allah itu sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Menguatkan kami supaya kami tetap berharap dan bersandar, bahkan mengandalkan Engkau dalam segala apapun. Sekalipun badai kehidupan ini begitu datang luar biasa, begitu kencangnya, begitu dahsyatnya, namun Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang lebih dahsyat dari apapun juga. Oleh sebab itu pimpin kami untuk kami terus berjalan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumahku.